Sahabat semua, kita tahu bahwa Singapura sedang resesi dan Korea Selatan sedang resesi. Apakah kita resesi? Percaya saya, beda Indonesia. Indonesia itu saya nggak melihat karena gini. Saya punya beberapa sahabat, saya punya organisasi, usaha dan semacam. Kita udah review di selama corona. Ternyata hampir turun penjualan itu kecil sekali. Dan kebanyakan yang turun karena di masa COVID. Boleh jujur, ini saya sesama pengusaha kita share bahwa ternyata di bulan-bulan sebelum corona di November, Desember itu memang sudah bergerak turun. Jadi saya ngobrol sama teman-teman, saya bilang, lo banci kalau lo mengatakan gara-gara corona bisnis lo turun. Jujur deh, bahwa sebelum corona lo udah turun kan? Iya. Nah, itu sahabat semua bahwa sebenarnya sebelum corona ada yang sudah mulai bergerak turun. Itulah yang kebanyakan yang kena. Tapi kalau yang sebelum corona biasa-biasa, setelah corona turun sedikit, habis itu naik lagi sekarang gitu ya. Nah, jadi ke depan jangan takut teman-teman, gaspol aja semua. Jadi apapun usaha Anda gaspol, Anda produksi gaspol aja gitu ya. Nah, saya ingin menceritakan sedikit apa yang membuat saya exciting gitu ya. Jadi saya bersama beberapa teman nanti akan membuat suatu bidang baru. Sekali lagi ini udah nggak bicara geopolitik, kita bicara bisnis dulu karena saya pengen menolong teman-teman UKM ini dengan aksi nyata gitu ya. Teman-teman, kita tahu kalau kita beriklan menggunakan keluar uang di Facebook Ad, kita ngulang di IG, mengeluarkan uang di TV dan itu biayanya mahal. Dan ada tempat yang luar biasa yang tempat tersebut murah. Tapi saat ini belum dikelola dengan benar. Jadi rencana kita ke depan kita akan punya platform baru di mana jualannya adalah numpang di para selebriti. Selebriti ini anggap kita ambil sahabat saya namanya R aja. 1 bulan itu 300 juta viewer dia, gitu ya. Kemudian ada A, ada G, gitu ya. Ada beberapa A, ada S gitu ya. Saya lihat namanya ada D terus. Kalau di total ternyata lebih dari 600 juta viewer per bulan dan Anda tahu kalau 600 juta itu viewer TV mana? TV itu kalau rating 3 tuh penonton 3 juta gitu. Kalau net TV ya 1, gitu juta. Ini kalau ratingnya 60 jadinya gimana? Yang nonton 60 juta, 600 juta gitu. Gitu ya. Nah, dulu kalau beriklan sama mereka sebagai endorser Anda bayarnya mahal. Percaya saya. Dengan 2 juta sekarang mereka mau. Gitu. Dengan 5 juta sekarang mereka mau dan Anda di view sama 5 juta orang. Ini terobosan karena yang kita lakukan adalah demokratisasi produk. Jadi daripada mereka beriklan 1 orang bayar 50 juta untuk jadi endorser ke dia mau terima 2 juta tapi sekali ngiklan ada 20 perusahaan dia dapat 40-50 juta juga kali 30 hari dia 1,5 miliar juga. 1,5 miliar juga. Anda mulai paham maksud saya. Dan kami akan buat apps-nya. Ini semua akan menjadi terobosan karena mereka concern atau mereka peduli dengan sahabat semua UKM ini. Jadi sekarang Anda beriklan boleh dengan Facebook Ad, boleh dengan TV nasional, tapi ini kita akan menjadi the new MCN, namanya multi channel network. Jadi kita bisa pakai seluruh sosial media dan harganya demokratisasi. Anda mulai ngerti maksud saya? Ya, nanti surprise selalu berlanjut. Jadi harus ada sesuatu yang baru dari Bosman dan Anda melihat foto-fotonya udah mulai lihat, oh sama ini ya mau join, sama ini mau join. Jadi kalau top 20 trendsetter di dunia sosial media mendadak bekerja sama-sama kita dan mereka mau melakukan demokratisasi, produk Anda kira-kira bakal laku apa enggak? Itu aja jawabannya. Dulu Anda masang iklan tuh 20 juta per 20 detik di TV nasional. Penontonnya berapa? Anggap acara yang paling top, paling juga 5 juta gitu. Sekarang Anda dengan harga yang lebih murah, lebih mungkin cuman 30%-nya Anda bisa mengiklan. Anda mulai kebayang ya apa yang akan kita lakukan. Dan ini semua kami ciptakan adalah untuk teman-teman semua agar menjadi berdaulat. Jadi ini adalah new concept, new business model di mana market share-nya atau viewer-nya lebih besar dari TV nasional. Terobosan dan kita terus menciptakan konten-konten. Sekali lagi kita nggak menciptakan konten, mereka yang punya konten dan mereka yang ciptain konten. Jadi talent sudah ada, konten sudah ada, tinggal Anda produknya mana gitu ya. Bapak, Ibu, sahabat semua, Anda mulai kebayang bahwa bisnis jadi simpel kalau sama Bosman dan syaratnya adalah murah tapi demokrasi, murah tapi banyak gitu ya. Jadi budget Anda mengiklan katakanlah sebulan berapa, Anda pasti mengiklan. Kalau Anda punya produk Anda pasti mengiklan gitu ya. Dan kalau iklannya misalnya dulu Anda keluarkan 10
untuk mendapatkan 30. Sekarang kalau iklannya diturunkan jadi separuh tapi itunya naik 2 kali lipat, Anda mau nggak gitu? Dengan apa? Platformnya ini yang kita gunakan adalah bergabung dengan teman-teman yang merupakan konten terbaik. Jadi mudah-mudahan kebayang apa yang akan kita lakukan, dan itu semua nanti kita akan bicarakan pada saat Bosman Expo. Ini ada surprise buat Anda semua. Dan berikutnya yang akan kita bicarakan adalah saya akan menantang teman-teman untuk membuat TV channel baru atau YouTube channel baru. Dan kita akan buat, saya akan minta konten-konten Anda, saya akan menantang konten Anda untuk mengisi. Saya cuma ngasih pengandaian gini. Kalau kita punya 50 channel nih, kalau kita bersama-sama, ini ada berapa orang nih sahabat kita sekarang? 12.000. Yuk kita buat channel bareng-bareng ya. Kalau kita punya 50 channel di YouTube, dan kita ngambil dari AdSense saja, ngambil dari iklannya aja. 50 channel, di mana satu hari viewernya 100.000 aja. Gitu ya. 100.000 bukan angka yang ajaib. Ada cara banyak untuk kita beramai-ramai untuk membuat 100.000 viewer per konten kita. Jadi kalau 50 acara atau konten ditonton 100.000 sehari, itu 5 juta per hari, dikalikan 30 hari, itu 150 juta. 150 juta viewer itu dari AdSense antara 2 sampai 3 miliar. Ada yang mau ikut? Banyak yang akan kita buat dan modalnya murah-murah. YouTube-nya pasti laku karena kita udah tahu algoritmanya, kita udah nemu ini, dan produk itu akan banyak sekali. Saya kasih contoh misalnya, saya akan buat kalau Anda mau join boleh, kartun horor gitu ya, serial lucu, horor, serem, tapi nggak berdarah-darah, kartun, musiknya bagus, ini bagus, murah biayanya gitu ya. Ini saya kasih contoh. Kemudian kartun Kapten Dinaran bentar lagi akan launching. Itu murahnya minta ampun. Jadi saya encourage bahwa di rumah Anda bisa punya sektor produktif, yaitu mengaktifkan YouTube Anda dan gabung dengan kami supaya kita punya multi channel network. Karena di belakang kita adalah teman-teman ini. Jadi gini, kita harus berjamaah, kita harus sama-sama, kita harus gandengan. Dengan gandengan bersama-sama itu namanya demokratisasi. Kita menjadi bareng-bareng dan apa-apa jadi murah gitu. Apa-apa jadi bareng-bareng. Coba kalau Anda mengiklan ke satu orang, katakanlah seorang artis cewek terkenal, ngiklan di tempat dia bisa 50 juta dan belum tentu dapat 1 juta yang lihat. Tapi kalau itu dipecah di 10 artis, termasuk Anda punya YouTube channel, mungkin dengan 20 juta penontonnya udah 2-3 kali lipat, mungkin dengan 10 juta. Dan artis tadi lebih baik dia dapat 5 jutaan atau 3 jutaan tapi dari 30 biji, 100 juta juga gitu ya. Kali 30 ya dia 3 miliar juga, happy juga gitu ya teman-teman. Dan ini akan menjadi, Anda juga nanti akan bisa, produk Anda atau konten Anda juga akan kita lewatin. Jadi kita tahu saat ini dunia iklan ada 120 triliun a year anggarannya. Kalau kita dapat berapa? 10%? 10 triliun mau berbagi gitu ya. Caranya gimana? Kita harus membuat yang namanya multi content network. Dan saya membuka tawaran ini semua ke Anda semua, dan kalau mau menghubungkan saya nanti kasih nomornya, nanti di IG channel kita akan kasih tahu. Teman-teman, mungkin hari ini kita tidak terlalu berapi-api untuk bercerita seperti kemarin tentang nasionalisme, tapi itu adalah ciri kita. Kadang-kadang kita bicara bisnis karena itu bagian part of our life, kadang-kadang kita bicara kesehatan, kadang-kadang kita bicara geopolitik, kadang-kadang keulang lagi cerita tentang dunia bahwa kita harus tahu. Tapi sekali lagi di ujung acara ini, di ujung sesi ini saya mengingatkan bahwa waktu itu adalah sekarang. Kita yuk bareng-bareng ngingetin pemerintah bahwa yuk terbitin e-rupiah karena ongkosnya hampir nggak ada. Tidak ada ongkos cetak-cetak. Inflasi mungkin bisa dikontrol karena tidak ada bunga. Jadi inflasi kalau ya ini bunganya 5%, bunganya 3% nggak ada. Di dalam e-rupiah tidak boleh pakai bunga. Jadi bukan sekedar negaranya ini jadi syariah gitu ya, untuk beberapa teman yang memahami bahwa bunga itu adalah riba. Ini jelas tidak ada ribanya, tidak pakai bunga, pakai e-rupiah. Dan karena ini trusted open ledger pakai blockchain, nggak bisa dikorup karena kemana uangnya jalan mendadak. Oh kok ke Bosman ada nih, dia korup nih. Udah nggak, bawa aja kita langsung ke tempat yang tidak disukai orang itu gitu ya. Jadi sekali lagi, menyelesaikan masalah negara ini gampang kalau kita buat gampang. Jadi pakai common sense, pakai hati lapang, pakai keterbukaan. Teman-teman, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih sudah bersama-sama dengan saya.
di hari Minggu yang ceria ini. Kita akan ketemu mungkin minggu depan atau 2 minggu dari sekarang. Tetap semangat, selalu berprasangka baik, gunakan protokol COVID setiap hari. Kita akan berbisnis, siap-siap kita akan informasikan tentang media multimedia content network. Siap-siap ada produk baru dari Bosman, dan sekali lagi itu adalah untuk Anda semua. Khairul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.